Welcome to my channel. Oke, kenalin, nama saya Gus Jebret. Pekerjaan saya adalah seorang PNS dan kali ini saya akan membahas tips-tips lulus PNS. Jadi CPNS itu banyak benefitnya. Benefit yang paling dicari oleh orang-orang yaitu meminjam uang tanpa menggadaikan aset apapun. Dan selain itu, menjadi PNS hidup kita ditanggung sampai kita tua. Bahkan setelah pensiun dapat pensiunan. Itulah kemenangan menjadi seorang PNS. Meskipun saat ini gajinya masih tergolong rendah. Jadi PNS itu gampang, nggak perlu bayar-bayar lagi, nggak perlu kita main suap, tapi cukup. Jadi bagi teman-teman yang masih pengen jadi PNS, nggak usah suruh bapakmu jual tanah, cukup belajar. Oke, tips lulus PNS. Tips pertama, belilah buku CPNS. Tes CPNS zaman sekarang itu dibagi dua. Tes CPNS dibagi dua, yaitu SKD dan SKB. Jadi SKD adalah seleksi kompetensi dasar. Semua ada di buku ini. Dan berikutnya SKB. SKB adalah seleksi kompetensi bidang. Jadi kita bahas di SKD dulu ya. Jadi SKD dibagi 3 jenis tes, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Jadi yang perlu dikerjakan duluan adalah tes karakteristik pribadi. Kenapa? Karena itu yang paling gampang dan yang paling berpotensi menuai nilai-nilai yang paling tinggi. Yang kedua, baru selesaikan tes wawasan kebangsaan. Terakhir baru intelijensi umum. Jadi untuk tahun-tahun belakangan ini nyari CPNS tuh menggunakan tes dengan sistem CAT atau Computer Assisted Test. Jadi yang kita perlukan cuma belajar aja. Kalau teman-teman sudah membeli buku tes CPNS dan sudah berlatih di sini dan sudah bisa mengerjakan, kalian harus tetap kerjain sampai muak. Sebenarnya tes CPNS menggunakan sistem komputer itu nggak cuma kita dinilai benar salahnya, tapi juga kecepatan kalian mengerjakan. Jadi rugi kalau kalian bisa membuat tapi membutuhkan waktu yang lama. 100 soal 90 menit. Jadi kan cuma di bawah 1 menit untuk mengerjakan soal ini. 1 nomor berarti di bawah 1 menit. Jadi teman-teman juga harus latih kecepatan buat menjawab soalnya. Tips kedua, sebelum tes istirahat yang cukup. Serius, karena istirahat yang cukup itu membuat kita bisa berpikir jernih ya ketika tes. Dan buat teman-teman yang sudah lulus SKD, itu akan lanjut ke SKB. Jadi SKB itu adalah seleksi kompetensi bidang, di mana soal-soalnya gak jauh-jauh dari formasi yang teman-teman cari. Misal, formasi guru, pasti isinya tentang peraturan pemerintah tentang pendidikan. Cari-cari di Google aja banyak. Bagi teman-teman yang pengen jadi CPNS dan ditawari oleh calo yang menawarkan jasa, tapi kita harus membayarkan sejumlah uang pada dia, gak usah mau. Bayangkan, teman-teman misalnya lulus dengan kemampuan sendiri karena belajar, tapi si calo ini ngaku-ngaku kalau dia yang bantuin, itu kan dia tidur aja dapat uang. Jadi mending gak usah percaya sama diri sendiri. Dan tips yang paling penting terakhir adalah berdoa. Kalau kita goblok minta tolong sama siapa? Menteri? Tidak dong. Sama Tuhan. Jadi semoga terbantu buat teman-teman yang mencari CPNS tahun ini maupun tahun berikutnya. Semoga bisa tembus dan mendapat nilai yang tinggi. Oke, good luck. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Biasanya saya pintar tapi goblok aja.
Ah!